Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok olahraga tradisional Metajok. Saya nama Noris Trada Sanjaya, NIM I1E018002. Perkenalkan, nama saya Utut Putranto, NIM E1E018047. Nama saya Dimas Bayu Brata, NIM I1E018069. Oke, sejarah singkat dan deskripsi permainan olahraga tradisional Metajok. Permainan ini merupakan permainan tradisional masyarakat Bali. Belum ada penelitian pasti mengenai awal mula siapa yang membawa permainan ini menuju Bali. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan mendapatkan pengaruh dari budaya Cina. Permainan Metajok ini memiliki beberapa sebutan di daerah lain di Indonesia. Seperti di Kalimantan disebut Batungkau, di Jawa Tengah disebut Jangkungan, di Bengkulu disebut Ingkau, dan juga di Sumatera Barat disebut Tengkak-tengkak. Namun, masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan sebutan egrang. Semua orang bisa memainkan permainan ini, dari tua maupun muda, besar maupun kecil. Permainan ini simpel dan sederhana, hanya membutuhkan dua bilah bambu yang memiliki ukuran tinggi sama, kemudian dua bambu kecil sebagai pijakan yang nantinya akan ditali ataupun diikat di bagian bawah sebagai pijakan seorang pemain. Tinggi dari tajok ini bisa menyesuaikan keinginan kita. Namun, untuk para pemula, lebih disarankan untuk menggunakan tajok yang tidak terlalu tinggi. Di sini saya akan menjelaskan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika melakukan atau melaksanakan suatu permainan tradisional Metajok. Yang pertama ada bambu. Bambu adalah sarana utama yang dibutuhkan ketika melakukan permainan tradisional Metajok. Dan untuk pemain atau peserta yang tidak bisa menggunakan tajok, maka permainan kami modifikasikan menggunakan batok kelapa dengan batok kelapa yang mudah dan kuat, dan batok kelapa tersebut kami berikan tali untuk sebagai pegangan. Yang kedua ada garis lapangan. Garis lapangan bisa terbuat dari kapur atau tali. Kegunaan garis lapangan tersebut untuk membuat lapangan agar tidak ada pemain yang keluar dari lintasan. Yang ketiga ada peluit. Peluit adalah sarana yang dibutuhkan untuk memulai suatu pertandingan. Yang keempat ada papan skor. Papan skor digunakan untuk mencatat skor ketika pertandingan sedang berjalan. Yang kelima yaitu lapangan. Lapangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu permainan tradisional Metajok dengan kondisi lapangan rata dan datar. Dengan panjang lapangan adalah 20 meter dan lebar lapangan tiap lintasan adalah 1,5 meter. Yang selanjutnya ada perangkat pertandingan, yaitu ada wasit. Wasit dibagi menjadi dua, yaitu wasit utama. Wasit utama berada di garis start untuk memimpin jalannya suatu pertandingan, dan wasit dua berada di garis finish untuk mengawasi suatu pertandingan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara permainan Metajok. Sebelum saya jelaskan cara permainannya bagaimana, saya akan menjelaskan tentang Metajok itu bagaimana. Permainan Metajok itu permainan yang menggunakan dua bilah bambu yang panjangnya sama dan memiliki alas atau pijakan. Tinggi antara pijakan itu sampai tanah kurang lebihnya 40 cm. Namun, masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak bisa bermain tajok. Untuk mengantisipasinya, di sini kami telah memodifikasi tajok tersebut menggunakan dua buah batok kelapa yang masih muda dan diberi tali sepanjang 2 meter. Oke, saya akan menjelaskan tentang lapangannya. Di sini sudah ada lapangan Metajok yang berbentuk persegi panjang dengan panjang lintasan yaitu 20 meter. Kemudian lebar setiap lintasan 1,5 meter. Di samping lapangan Metajok terdapat garis kotak sebagai posisi pemain yang belum berdiri
juri bermain ataupun penonton. Di sini juga sudah disediakan garis pembatas antara penonton dan juga lintasannya. Di sini ada 2 lingkaran hitam. Yang di sini sebelah sini yaitu wasit 1. Kemudian di sini wasit 2. Untuk garis start dan finish itu berada satu sisi. Di sini sistem permainannya yaitu kami menyelenggarakan 3 pertandingan, di mana pertandingan pertama yaitu antara tim merah dengan tim hijau. Kemudian pertandingan kedua yaitu tim merah dengan tim biru, dan ketiga yaitu tim hijau dengan tim biru. Oke, di sini setiap tim wajib mengirimkan 8 perwakilannya untuk bermain. Di mana 8 anak tersebut dibagi menjadi sama rata, sebelah sini 4 dan sebelah sini juga 4. Posisi tajok berada di posisi sini, yaitu di garis start. Pemain tidak boleh memegang tajok sebelum ada aba-aba dari wasit pertama. Setelah wasit pertama memberikan aba-aba persiapan, barulah pemain pertama dari setiap tim boleh maju memegang tajok. Setelah aba-aba persiapan, yaitu aba-aba siap, pemain boleh menaikkan salah satu kakinya ke atas tajok. Setelah aba-aba siap, yaitu aba-aba peluit bunyi. Saat aba-aba peluit bunyi, peserta baru boleh berjalan di atas tajok ke depan sejauh 20 meter. Sistemnya yaitu estafet. Setelah pemain pertama berjalan 20 meter, pemain kedua bersiap-siap di belakang garis. Apabila pemain 2 menerima tajok dari pemain pertama sebelum garis, maka tidak diperbolehkan, harus melewati garis. Setelah melewati garis, maka pemain kedua lanjut balik ke garis start lagi sejauh 20 meter. Begitu seterusnya sampai pemain akhir sini. Untuk mengetahui siapa pemenang dalam pertandingan tersebut atau permainan tersebut, ditentukan dari siapa yang paling cepat sampai ke garis finish, dialah pemenangnya. Dalam permainan ini, setiap pertandingan itu diberi waktu 15 menit. Jadi kalau ada 3 pertandingan, maka total waktu yang dibutuhkan yaitu 45 menit. Peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap timnya ketika pertandingan metajok sedang berlangsung. Yang pertama, setiap tim terdiri 8 pemain, jadi setiap regu harus mengirimkan 8 pemain dan sisanya harus duduk di tempatnya masing-masing untuk ikut serta mengawasi suatu pertandingan tersebut. Yang kedua, setiap timnya tidak boleh mengganggu jalannya suatu pertandingan metajok. Yang ketiga, apabila ada pemain atau tim yang mengganggu jalannya suatu pertandingan, maka akan diberikan hukuman atau punishment. Hukuman atau punishmentnya yaitu berupa pengurangan poin. Yang keempat, apabila ada pemain yang keluar dari lapangan atau lintasan, maka harus mengulang dari start awal. Yang keempat, apabila ada pemain yang terjatuh di tengah lapangan, maka pemain tersebut tidak harus mengulang dari start awal dan bisa melanjutkan dari tempat jatuh tersebut. Yang selanjutnya, apabila ada tim atau pemain yang sedang tidak ikut berpartisipasi mengikuti pertandingan tersebut, maka duduk di tempatnya masing-masing yang sudah disediakan oleh panitia dan harus ikut serta mengawasi pertandingan agar tidak ada suatu kecurangan. Yang ketujuh, sifat pertandingannya yaitu bergu, di mana pada akhir pertandingan akan dihitung hasil poin yang didapat setiap timnya. Yang terakhir, keputusan mutlak dari wasit dan tidak boleh diganggu gugat. Pedoman penskoran olahraga tradisional metajok. Pemenang akan ditentukan dengan tim yang memiliki poin tertinggi ataupun terbanyak. Dengan memenangkan pertandingan akan mendapatkan 4 poin, hasil seri akan memperoleh 2 poin, dan kalah akan mendapatkan 1 poin. Dengan catatan,
tim yang mengganggu jalannya pertandingan akan dikenai sanksi, yaitu pengurangan poin sebanyak 1 poin. Dan di akhir nanti jika ada 2 tim yang memiliki poin imbang, maka akan diadakan pertandingan ulang dengan mewakilkan 2 perwakilan setiap tim. Akan dipertandingkan untuk merebutkan peringkat kedua. Dan yang ketiga, tim yang menduduki peringkat terakhir akan mendapatkan hukuman, yaitu ice breaking.